Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Suganda Poil. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, bersama Bea Cukai Tasikmalaya melakukan sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT, kepada warga masyarakat pada Senin, 23 Desember 2024 di Hotel Fave Jalan Cimanuk No 338, Sukagali Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sosialisasi ini dibuka secara langsung oleh Kepala Satpol Pamong Praja Basuki Eko SHMH. Kepala Satpol PP, Basuki Eko menyebut DBHCHT dimanfaatkan untuk mendanai kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan demikian, slogan gempur rokok ilegal penting untuk diimplementasikan karena jika dibiarkan beredar, dana bagi hasil akan berkurang begitupun pemanfaatannya. Basuki Eko berharap masyarakat tidak membeli rokok ilegal maupun memperjualbelikannya. Apabila rokok ilegal masih beredar maka dana bagi hasil akan berkurang begitupun pemanfaatannya, kata Basuki Eko. Lebih lanjut, Basuki Eko mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi ini dengan tujuan menyampaikan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko melaporkan pada sosialisasi ini, pihaknya menggandeng Bea Cukai Tasikmalaya sebagai bentuk komitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang masih beredar di pasaran. Basuki Eko mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini bertujuan penyampaian informasi perundang-undangan bidang cukai tembakau, kemudian sebagai sarana pemantauan dan evaluasi, serta mendukung bidang penegakan hukum dalam penegakan dan pemberantasan barang kena cukai, BKC, ilegal. Pada tahun 2024 ini, Satpol PP Kabupaten Garut mendapatkan anggaran 10% dari total anggaran DBHCHT yang rencananya akan digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang penegakan hukum, salah satunya sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Suganda Poil melaporkan dari Tarogong, Garut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Burhan, bagaimana cara untuk menggempur rokok ilegal atau yang rokok ilegal tadi ada 3 kan? Ya. Yang pertama preemptif lewat edukasi, lewat literasi, mengajarkan Satpol PP dengan Bea Cukai datang ke warung-warung, Pak, ini ada rokok ilegalnya nggak seperti ini gitu kan? Nah, itu diedukasi, jangan menjual rokok yang seperti ini, yang polos, yang bekas, yang ini kan? Gitu. Setelah itu baru ditempel di warungnya itu ada stiker, nanti Pak Gani ada tuh stikernya. Nah, jadi kita tahu ya Pak. Nah, nanti kalau sudah tahu itu mudah-mudahan nanti ketika dicek sudah tidak jualan lagi dan alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang sadar, para penjual warung-warung itu sudah tidak mulai lagi menjual rokok ilegal karena dia sudah paham bahwa dia ingin berbakti buat bangsa dan negaranya, gitu, ingin menyumbang buat penerimaan negara. Nah, itu sudah banyak Pak warung yang sudah mulai menolak ketika ada sales-sales yang menawarkan, gitu. Dan sekarang masyarakat juga sudah mulai berani ketika ada oknum-oknum yang menawarkan ke kos-kosan gitu ya, itu juga sudah berani dilawan, Pak ini kan nggak benar gitu. Nah itu berarti masyarakat sudah peduli, sudah muncul kesadarannya untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kenapa tidak langsung ke akarnya saja Pak? Nah, yang produksinya. Kalau kami, jangan ditutup langsung ya, gitu. Kami dari Bea Cukai sangat minta bantuan kepada masyarakat pada umumnya. Jadi apabila masyarakat punya data, punya informasi yang terkait produsen rokok ilegal, ada buktinya, silakan Pak, dilaporkan saja ke 0811 2002 321. Dan itu tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Burhan, contohnya bahwa yang menghasilkan rokok ilegal itu belum tentu pabrik yang ada asapnya atau jumlahnya bisa hektaran, itu tidak. Jadi ternyata pabriknya itu seperti mafia, kucing-kucingan. Mereka juga tidak mau ketangkep, gitu. Mereka ingin keuntungan besar, yang tadi saya bilang modal 300, nanti akan untung 900. Nah, yang 600 itu mereka dengan resiko tidak ketangkep, tapi mereka juga lompat-lompatan, gitu. Tapi kalau sudah nanti ketangkep, dikenakan denda 3 kali nilai cukai atau cukup 2 alat bukti, kemudian nanti dipidana, barulah dia nangis-nangis minta tolong Jenderal A, minta tolong polisi B, minta tolong gedung bundar, gedung kotak. Nah itu. Jadi kami tapi kalau memang sudah punya 2 alat bukti, kami tidak ragu-ragu dan tidak takut juga untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu berupa penuntutan.
kan tadi sudah dilihatkan ya Pak Burhan fotonya. Di Garut itu sudah ada satu yang jadi sudah vonis 1,5 tahun kalau tidak salah itu. Di Tasik ada dua warga kita yang sudah ditindak, dan kami sebenarnya tidak suka dengan ada korban seperti masyarakat seperti itu. Tapi kalau mereka juga istilahnya tadi lebih mengutamakan egonya, ingin dapat untung, nah ketika cukup 2 alat bukti ya mohon maaf, kamu sudah melakukan perbuatan yang sama, kan kita negara hukum ya. Jadi ketika ada PMH, ada perbuatan melawan hukumnya, siapapun pasti akan kita proses secara hukum. Mungkin itu.